Pak Jokowi masih panjang kok, PR Pak Jokowi lah PR Pak gitu loh. Jokowi gitu ya. Dan Pak Jokowi sekarang tuh menguasai semua kok gitu Oke, loh. oke. Ini kan belum ada orangnya kan. Nah. Ini kan udah banyak orangnya gitu loh. Kalau sayang ya ini dulu gitu. Siapa cawapresnya? Saya itu agak lucu ketika Mas Anies ketemu Mbak Susi Pujiastuti, saya suka. Saya mau jadi presiden PKS aja. Biar PKS nggak dianggap Taliban nih. Saya dukung, saya bilang. Lucu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast PKS TV bersama bintang tamu kita yang sudah sering lalang melintang di pertelevisian. Nah, ini dia Bang Mardhani Alisera. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Bang Mardhani. Waalaikumsalam. Apa yang gak selek? Sedikit fakta unik dari Bang Mardhani. Saya lihat di IG Bang Mardhani itu followersnya 392 ribuan lah, kira-kira begitu. Sedangkan followers IG PKS cuma sekitar 330-an. Nah, 330. Sama lah tuh. Kepala tiga. Jadi kepala tiga. Bahkan di TikTok juga begitu. TikTok Bang Mardhani followersnya lebih unggul daripada followers Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini menjadi fakta unik dari Bang Mardhani. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, mau tanya cepat ke Pak Mardhani, tolong dijawab dengan cepat. Siap. Pak Mardhani, TikTok atau IG? TikTok. TikTok, oke. Suka polosan atau polesan? Polos. Polos. Sayur asem apa sayur lodeh? Asem. Lodeh. Lodeh aja lodeh. Lodeh. Gubernur apa DPR RI? Terserah Allah. Takut yang itu. Pak Mardhani, tadi followersnya bisa mengungguli followers Partai Keadilan Sejahtera. Apa nih tipsnya bisa mengelola konten-konten, bahkan mengelola sosmednya dengan demikian rupa? Jujurnya itu sebetulnya anugerah aja gitu. Waktu ganti presiden tuh banyak yang suka kayaknya. Wah, iya benar. Ya, ini inisiator hashtag ganti presiden. Nah sekarang jagain biar nggak longsor aja gitu. Siap. Di kontennya itu kan selalu menampilkan, akhir-akhir ini saya lihat selalu menampilkan keromantisan rumah tangga. Sejauh mana sih arti rumah tangga, arti keluarga menurut Bang Mardhani? Ya, keluarga kan basis kekuatan utama buat kita ya. Susah mau berjuang apapun kalau keluarganya nggak kokoh ya. Kalau ayatnya kan ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu. Makanya kebetulan juga berapa kali naikin momen keluarga, ternyata masyarakat suka. Ya. Iya. Jadi ya kita bilang udah dakwahnya dakwah keluarga. Dakwahnya basisnya keluarga. Saya jadi tanya terus langsung nih, nggak apa-apa ya. Lanjutkan. Bang, Bang Mardhani kan sebetulnya dari Akademi Teknik Mesin ya. Terus sekarang di politisi. Bagaimana memadukan keduanya nih, antara mesin dengan politisi nih? Teknik mesin. Kalau bahasa Inggris tuh saya mechanical engineering. Oke. Engineering kan rekayasa mekanik. Okay. Nah sekarang political engineering sama lah. Sama-sama engineering ada ya. Engineering, ada rekayasanya gitu. Kadang-kadang lebih susah rekayasa politik dibanding. Kalau mekanik kan statis, rumusnya jelas. Kalau politik koalisi juga nggak jelas. Unik ini, koalisi juga nggak jelas ya. Kalau KPP jelas. Iya. Bang, kalau terkait tentang Mardhani Leadership School, nah ceritain dong sedikit tentang Mardhani Leadership School. Saya itu jujurnya buat sekolah itu suka malu ya, suka ngeritik Pak Jokowi. Terus malu hati, ente ngomong doang dan mana karyanya gitu kan. Iya. Kalau kita di eksekutif bisa ini loh, saya misal kepala desa gitu loh, atau saya bupati wali kota, saya bilang ya udah bikin sekolah aja.
kebetulan memang saya suka pendidikan. Dan yang kedua salah satu yang saya tekuni leadership. Leadership ya. Jadi kita ingin bikin pendidikan yang basis kepemimpinannya kuat. Makanya kita punya logonya atau slogannya Leaders Create Leaders. Pemimpin yang melahirkan pemimpin juga. Ya. Gitu. Pemimpin yang melahirkan pemimpin juga. Niatnya mudah-mudahan tercapai. Amin. Mudah-mudahan jadi leaders eksekutif beneran ya. Kalau itu lagi-lagi. Ada yang liatin. CCTV. Mudah-mudahan ada yang ngaminin gitu. Bang, ngomong-ngomong nih kondisinya sehat kan ya? Baik, alhamdulillah. Keluarga sehat semuanya? Semua sehat, tetapi istri lagi jauh dari saya karena dia bilang aku mau umroh, mau doain kamu. Masya Allah. Mabruk mudah-mudahan. Amin. Masya Allah. Bukan apa-apa, soalnya akhir-akhir ini kondisi udara di Jabodetabek ini sedang tidak baik-baik saja. Kabarnya demikian. Bahkan Pak Jokowi menurut Bang Sandiaga Uno udah 4 pekan ini ya, 4 pekan katanya batuk-batuk terus karena polusi udara di Jabodetabek. Bagaimana tanggapannya menurut Bang Mardhani ini? Ya ini masalah yang buat saya fundamental, substansial, dan urgen. Ya, karena hak udara bahkan lebih utama ketimbang hak air ya. Misal kita punya problem air, dia mungkin cara untuk mengatasinya bisa lebih tidak urgen ketimbang udara ya. Karena kalau enggak nafas sebentar saja kita bisa repot. Kalau nggak minum ya bisa berapa jam itu. Dalam kajian bisa sampai 24 jam ya. Kalau udara nomor 1. Nah karena itu ini adalah perkara besar yang harus diselesaikan dengan cara yang besar dan tidak bisa asal-asalan. Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta tuh kalau nggak salah mengeluarkan statement bahwa polusi ini salah satu penyebab utamanya adalah kemarau yang cukup panjang ya, puncak kemarau yang cukup panjang. Apakah itu menjadi penyebab utamanya menurut Bang Mardhani? Bisa jadi ya, karena memang sekarang ini kan kondisi cuaca sangat tidak menentu. Dibilang musim hujan masih kemarau, dibilang betul, kemarau hujannya turun itulah. Kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Nah, tetapi problemnya bahwa akan ada kemarau panjang itu sudah lama terdeteksi oleh BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika kita. Mestinya saya juga berapa kali baca El Nino, serangan ataupun kedatangan El Nino ini udah banyak itu, kekeringan segala macam. Mestinya sudah tahu itu ya harus sedia payung sebelum hujan. Jangan mengkambing hitamkan cuaca kemarau. Karena bisa kita siapkan beragam aksi sebelum itu datang. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau seandainya bentar-bentar masyarakat menanyakan mana sih kerjanya pemerintah, mana sih kerjanya pemerintah gitu ya. Ya ini tantangan, pemerintah harus rendah hati. Ya. Jangan lagi mengatakan ini karena kemarau, ini karena musim, ini jangan. Ya ini memang kami perlu bekerja lebih giat lagi. Kalau uniknya Tangsel, kenapa Tangsel jadi nomor 1 itu ya? Karena katanya asap rokok gitu, itu gimana menurut Bang Mardhani itu? Ada kebakaran hutan kan? Hutan beton itu Tangsel kan. Saya malah ngelihat Tangsel mestinya relatif lebih rapih ya. Tapi saya ngelihat gini, Tangsel ini kan perumahan banyak sekali ya, dan mungkin ruang terbuka hijau perlu jadi catatan. Sebenarnya ini catatan bersama. Ya. Karena itu Baginda Nabi sendiri, ingat saya sih sudah selalu ngatur ini daerah konservasi yang nggak boleh
ini daerah katakan hunian, nah ini daerah industri atau daerah kerja, ya memang harus ada pembagian yang jelas. Dan ini kita udah darurat ini, karena kan bahasanya gini, kalau the winter has coming gitu, sekarang ini the desert atau mungkin musim panas yang akan segera datang, dan ini berbahaya. Bisa jadi ini baru awal, sehingga tahun-tahun ke depan kita harus lebih waspada lagi, cerdas lagi dan bijak lagi menyiapkan diri. Oke. Nah, beberapa pengamat juga mengatakan bahwa salah satu penyebabnya terjadi karena polusi kendaraan. Nah, apakah ini saatnya yang tepat buat kita migrasi ke kendaraan listrik kira-kira Pak Mardhani? Kendaraan catatan ya, karena terbukti udara bukan cuma Jakarta ya, di banyak tempat ketika pandemi itu dia ngerem gitu kan, udaranya jadi lebih jernih ya. Dan kalau kita ngelihat katakan jumlah kendaraan 2 juta saja gitu, itu berapa produksi CO2 yang keluar setiap hari, dan nggak ada yang ngukur dengan kualitas bensin kita yang mungkin perlu ditinjau ulang, sehingga akhirnya ada yang viral kan tuh ya, pilot moto itu kan, benar. Kebalan haze-nya, asap ataupun itunya, dan itu berbahaya sekali. Jadi pindah ke listrik bisa jadi, tetapi lebih sederhana sebetulnya migrasi ke public transport, ya, public transport. Karena di kita kan konsep transportasi itu harusnya yang berpindah orangnya gitu. Sekarang orang sama kendaraannya. Rata-rata yang lewat mobil tol ataupun kendaraan roda 4 paling 1 atau 2. Ya, tapi kalau public transport, nah public transportnya nyambung apa tidak gitu. Nah, mestinya kan dia pertama tentu aman, nyaman, dan kalau bisa terjangkau. Gitu. Nah, ini kerja besar. Nah, enaknya sih sudah mulai ada pemerintah pusat menganggap, katakan ini kan sebetulnya akarnya karena orang kerja di luar Jakarta masuk Jakarta. Betul. Ya, kan ada istilah Jakarta itu 9 juta penduduknya kalau malam hari. Tapi kalau siang 20 juta. 12 juta. Ada yang bilang 15, 12 lah, ambil 3 juta. Bolak-balik udah 6 juta gitu. 6 juta bagi 2 gitu kan. 3 juta kendaraan kalau sederhananya gitu. Kalau bagi 3 berarti katakan 2 juta kendaraan. Nah, 2 juta kendaraan berapa CO2-nya gitu. Berapa yang paling sederhana bagi, habis itu ya kalau saya sih sederhana. Insentif aja dulu. Bahwa naik kendaraan umum murah. Orang nanti akan migrasi. Naikin parkirnya, naikin pajak-pajak yang untuk lingkungannya, nanti orang akan naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum murah dan mudah kira-kira begitu. Maka orang feedernya disiapin gitu lah. Dan mudah kok. Misal gini, karena ini sudah sangat darurat. Daftar saja. Ini contohnya nih. Sekarang banyak sekali orang karena kerja susah ya, jadi ojek online. Ya udah, mereka feedernya aja gitu loh. Pokoknya ada feeder khusus, naik ojek disubsidi. Asal dia naik kendaraan umum, buktikan naik kendaraan umum. Ada, saya naik ojek dari rumah ke kendaraan umum, dari situ udah itu loh. Sederhana kok. Kalau mau dibuat, siapkan uangnya, subsidinya disiapkan, nanti kosong enak itu. Tapi bukan nanti kalau seandainya ojek online itu mengakibatkan jadi banyak ojek baru gitu. Jadi jumlah ojeknya seimbang dengan jumlah orangnya. Sekalian lewat, sekalian ngojek lah begitu kira-kira. Iya kan, kita bisa kerja sama yang sudah ada. Dan dia cuma buat fungsinya feeder aja. Kalau feeder itu dari rumah sampai ke tempat transportasi umum. Siap. Jumlahnya ya paling radius 2-5 kilo, habis itu yang utamanya kosong jalanannya gitu. Nah, Jakartanya bersih tuh. Karena mobil yang ke dalam tuh kurang. Gitu. Pak Mardhani, kalau dari sektor industri gimana nih? Karena kan industri kita juga masih banyak yang menggunakan batu bara. Nah, bukankah itu menjadi faktor juga? Harusnya dibuka segera berapa jumlah industri yang pakai batu bara di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan. Kalau pusat mestinya sudah nggak ada ya. Nah, kemudian dihitung, migrasi.
harus disiapkan. Caranya gimana? Pemerintah turun tangan lagi. Lagi. Oke, ini ada skema pinjaman, pindah ke daerah-daerah dengan disiapkan dulu teknologinya. Sekarang kan sudah ada teknologi yang menangkap buangan batu bara itu langsung ditangkap dan dijadikan waste heating management gitu. Ambil, nah jadi kayak batako tapi isinya sebenarnya CO2 gitu loh, arang-arang. CO2 kan kalau dikompres jadi arang tuh. Udah, itu malah bisa dipakai gitu. Nah, memang harus ada inisiatif dari negara. Betul. Negara harus hadir. Karena yang dihadapi beyond people capability. Nggak bisa kalau masyarakat sendiri. Iya. Kalau orang teknik itu bicaranya langsung ke teknik ya. Iya. Kan bisa dihitung kan, gampang. Siap. Ada katakan 40 pabrik, satu pabrik kita perlu 100 miliar. Oke, segera kerja sama Pemda dan ini pinjaman kok. Dan mereka juga seneng kok pindah ke itu gitu loh. Dan bisa jadi kalau pindah ternyata buruhnya malah lebih dekat ke rumahnya buruh kan rata-rata buruhnya atau pekerjanya dari luar Jakarta. Nah, nanti Jakartanya jadi kota yang bersih dari berbagai polusi. Kemudian dihidupkanlah jadi kota wisata, jadi kota yang nyaman buat jalan kaki. Sisanya apa? Yang kosong itu dari pabrik jadiin ruang terbuka hijau. Yang tadinya cuma 7-8% jadi bisa 15%. Wah, taman diperbanyak. Bahwa Jakarta mau orang ibu kotanya pindah juga orang datang ke Jakarta karena nyaman Jakartanya. Dan harus ada yang berani ngambil keputusan. Dan pemerintah nggak boleh menghimbau. Pemerintah harus buat eksekusi, buat keputusan gitu. Siap. Kalau menghimbau nggak serius namanya. Luar biasa. Jadi ini sebetulnya ke depan menjadi PR buat presiden mendatang, kira-kira begitu ya? Jangan nunggu ya ke depan, mati duluan kita gitu loh. Pak Jokowi masih panjang kok, PR Pak Jokowi lah gitu loh. Dan Pak Jokowi sekarang tuh menguasai semua kok gitu loh. Kan nggak usah infrastruktur IKN dulu, ini dulu yang IKN kan belum ada orangnya kan. Ini kan udah banyak orangnya gitu loh. Kalau sayang ya ini dulu gitu loh. Tandanya sayang selesaikan dulu yang di Jakarta sekarang gitu ya. Dan gak usah malu menghentikan IKN gitu loh. Siap. Untuk yang lebih penting gitu loh. Kecuali kalau punya sumber dana dua-duanya jalan gitu loh. Jadi lebih penting yang ini kira-kira begitu ya. Aduh. Kalau tadi saya sindir-sindir sedikit lah tentang tugas presiden yang akan datang kira-kira. Jadi spill dikit dong ini Bang Mardhani terkait tentang capres-cawapresnya PKS nih. Kok katanya lama nih dapat cawapresnya gitu atau gimana? Kalau spill itu kan tumpahannya dikit aja berarti. Oh iya. Kalau banyak banjir namanya itu flooding. Kalau capres Mas Anies Baswedan luar biasa. Satu yang saya sih ngerasa kekuatan Mas Anies itu di akhlakul karimahnya. Orangnya berakhlak, punya adab, janji dipegang, komitmen dijalani, dan musyawarah atau silaturahim itu kuat. Nah, itu siapapun yang berinteraksi sama Mas Anies nyaman. Siap. Dan itu pengikat paling utama koalisi perubahan untuk persatuan. Siapa cawapresnya? Saya itu agak lucu ketika Mas Anies ketemu Mbak Susi Pujiastuti, saya suka itu. Waduh. Mbak Susi itu punya DNA tembak, tenggelam kan. Iya. Itu agak cocok. Indonesia tuh terlalu biasa-biasa aja. Oke. Masalah tuh semuanya terlalu adem ayem padahal PR-nya banyak gitu. Kita perlu pendobrak. Yang berani menenggelamkan. Ayo gitu. Saya pernah WA Mbak Susi tuh. Mbak, maju terus, maju opone. Maju, bangun negeri. Siapa elit yang mau dukung saya? Saya mau. Jawabannya lucu. Saya mau jadi presiden PKS aja. Biar PKS nggak dianggap Taliban nih. Saya dukung, saya bilang. Lucu gitu. Itu agak spesial Mbak Susi, pandangan saya ya. Tetapi memang secara elektoral belum ada pembahasan. Walaupun kalau secara koalisi yang paling kuat Mas Ahaye. Ya. Kenapa Mas Ahaye? Karena Nasdem sama PKS dapat kotel efeknya dari Mas Anies. Siap. Tetapi kalau Demokrat
kan pileknya bareng pilpres nih ya. Ya. Jadi yang maju pun biar harus dapat manfaat di pileg Ya, gitu. betul. Kalau Mas Anies yang maju sama non AHY, kata Demokrat, saya dapat apa? Iya, nggak dapat kotel Dan efeknya. cara koalisi yang paling baik kan win-win solution. Betul. Semuanya ngerasa menang, semuanya merasa manfaat. Jadi, tetapi saya yakin Mas AHY atau Demokrat sangat berjiwa besar ketika ada figur yang secara elektoral bisa memberikan tambahan untuk kemenangan koalisi perubahan untuk persatuan. Nasdem, PKS, Demokrat menyerahkan kepada Mas Anies Baswedan. Jadi KPP ini solid ya? Solid karena tadi figur Mas Aniesnya nyambung dengan semua. Oke. Karena kan paling utama figur presidennya ya. Kalau presidennya nggak bisa dipegang, dulu A sekarang B gitu kan, itulah. Dulu apa sebutnya? Dulu semangat sekarang melempem gitu kan, beda itu. Ya. Ya, bisa jadi kan polusi itu karena begitu panasnya perpolitikan, maka Jakarta jadi polusinya luar biasa. Efek dari makin panasnya perpolitikan itu. Kalau itu kata Pak Jokowi polusi sosial. Oh, polusi sosial. Polusi sosial, ya. politik enggak sih, kalau buat saya justru mendekati pemilu itu masyarakat kian perhatian sama para pemimpin dan itu baik. Politik yang sehat itu yang punya tingkat partisipasi publik yang baik. Demokrasi yang sehat itu yang publik memberikan perhatian. Ini bagus, ini jelek, ini layak, ini nggak layak. Dengan dasar yang kuat itulah. Jadi pemilih jadi rasional dan itu bagus. Siap. Kalau peluang kita gimana nih, Bang Mardhani? Peluang dari KPP ini? Saya sih yakin dengan pertolongan Allah dan kerja keras bisa menang di 2024. Amin. Syaratnya 3 pasang. 3 pasang. Jangan 2 pasang. Kalau 3 pasang kalahin dulu 1 pasang. Menang 150 ribu aja. Masuk putaran 2 udah enak. Kayak pilkada DKI. Amin. Dan saya punya keyakinan. Amin. Kalau PKS, peluang PKS menang? PKS ini sudah 10 tahun lebih membuktikan konsistensinya sebagai partai oposisi. Istiqomah dan sangat kritis tapi juga konstruktif. Okay. Nah, sehingga dengan masyarakat yang kan gini, penetrasi internet makin banyak, informasi makin melimpah, masyarakat makin bisa berimbang ya. Dapat banyak. Dulu kan PKS suka diserang kalau pemilu itu partai anti tahlil, anti maulid. Padahal Habib Salim maulid selalu, tahlilan selalu. Iya, maka di kantor DPP-nya DPP-nya gitu kan, dan makin banyak kelompok-kelompok makin sadar. Nah, buat saya perlahan tapi pasti insya Allah PKS akan terus berkembang. Memang satu catatan kita tokoh ya. Di Indonesia ini melihat partai memang melihat tokoh ya, karena buat mereka visi misi terlalu sulit, tapi kalau tokoh mudah personifikasinya gitu. Nah ini bukan PR ya, karena kita ingin membangun sistem. Kalau kita lihat partai-partai lain rata-rata pimpinannya nggak banyak berganti. Ya, PKS tiap 5 tahun terus berganti ya. Dan di politik 5 tahun itu bukan waktu yang lama. Ya, Pak SBY, Bu Mega tuh membangun citra diri ya. Ketokohan tuh kan lama sekali. Pak Prabowo sejak awal sampai sekarang kan terus aja. Dan tetapi kita juga nggak perlu ngikutin mereka. Gitu. Kita pakai cara kita sendiri. Mudah-mudahan dengan sirkulasi kepemimpinan yang baik kita bisa menunjukkan kita punya kok di PKS selalu ada kader-kader yang layak untuk menjadi pemimpin. Sebetulnya dari sisi akhir nih Pak Mardhani. Yep. Saya mau adu pantun sama Pak Mardhani. Susah itu. Ke Tanah Abang membeli baju. Cakep. Jangan lupa membeli karung mutiara. Masya Allah. Karung mutiara. Indonesia pasti akan maju. Amin. Bersama PKS yang ada Bang Mardhani Alisera. Jawabnya apa ini?
Lanjut. Lanjut. Saya jawab terakhir. Kuntilanak nyemplung ke sumur. Astagfirullahaladzim. Bukan cakep, astagfirullahaladzim. Karena kebanyakan makan Indomie. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini merek ya. Mudah-mudahan Bang Mardhani selalu panjang umur. Amin. Karena berkah sering silaturahmi. Amin. Ayo Kalau dong, dua saya nih. satu aja, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Bang Mardhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mardhani.